Nasrani Abbasiyah yang berjumlah 37, dan dalam riwayat lain dikatakan 40 orang lebih datang dari negeri seberang kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan wala atau dukungan kepada dakwah baru Islam. Juga secara de facto mereka menyatakan bahwa musuh-musuh dalam Islam tidak akan mampu kendati pun melancarkan berbagai tekanan, teror, siksaan dan intimidasi kepada para aktivisnya, menghalangi keberhasilan atau menahan penyebaran ke berbagai penjuru dunia. Abu Jahal seolah-olah telah mengetahui hakikat ini sehingga terlihat nyata pengaruhnya pada jiwa dan ucapan yang busuk yang ditujukan kepada utusan tersebut. Akan tetapi apa yang ia dapat lakukan? Sesuatu yang dapat ia lakukan hanyalah meningkatkan penyiksaan dan teror kepada kaum muslim. Dia dan orang-orang tidak akan mampu menghalangi keberhasilan dan tersebarnya dakwah Islam. Kedua, apakah jenis keimanan utusan tersebut? Apakah dari jenis keimanan orang yang keluar dari kegagalan kepada cahaya? Sesungguhnya keimanan mereka hanyalah kelanjutan dari keimanan yang terdahulu dan sekedar melaksanakan konsekuensi dari akidah dan yang dianutnya. Mereka adalah menurut Islam para perawi sirah, para penganut Injil yang beriman dan mengikuti petunjuknya. Injil memerintahkan agar mengikuti Rasul yang datang sesudah Isa alaihissalam, dan sebagai konsekuensinya keimanan yang mengimani Nabi ini, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, keimanan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan proses perpindahan atau dari suatu agama kepada agama lain yang lebih baik. Ini hanyalah merupakan kelanjutan dari hakikat keimanan kepada Isa alaihissalam dan ajarannya. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Dan apabila dibacakannya Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Rabb kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang yang membenarkannya. Al-Qasas surat 28 ayat 53. Yakni kami sebelumnya telah membenarkan dan mengimani ajaran yang diserukan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum bi'tsahnya karena ajaran itu termasuk yang diperintahkan oleh Injil untuk mengimaninya. Demikianlah sikap setiap orang yang benar-benar berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Isa alaihissalam atau Musa alaihissalam. Karena itu Allah memerintahkan Rasulnya agar dalam mengajak ahli kitab kepada Islam cukup menuntut pelaksanaan ajaran yang terdapat di dalam Taurat dan Injil yang mereka imani. Firman Allah, katakanlah hai ahli kitab, kami tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Al-Maidah surat 5 ayat 68. Ini merupakan penegasan terhadap apa yang telah kami jelaskan bahwa ad-dinul haq, agama yang benar itu hanya satu semenjak Adam alaihissalam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan agama-agama langit yang sering kita dengar adalah tidak benar. Ya, memang terdapat syariat-syariat langit yang beraneka ragam dan setiap syariat langit menghapuskan syariat sebelumnya. Akan tetapi tidak boleh disamakan antara ad-din atau akidah dan syariah yang berarti hukum-hukum amaliyah yang berkaitan dengan peribadahan atau muamalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.